Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Zarawidi, MPM 2211080194. Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar BK dalam pendekatan Islam. Yang pertama itu ada konsep dasar BK. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan upaya untuk memberikan arahan dan bantuan kepada individu agar mampu mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkungan pendidikan, bimbingan membantu siswa memahami diri mereka sendiri, mengenal lingkungan sekitar, serta membuat pilihan yang tepat terkait pendidikan dan karir. Terus yang B itu pengertian konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut klien yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Terus pengertian BK dalam pendekatan Islam. Bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam adalah proses pemberian bantuan sistematis agar individu mampu mengembangkan fitrah, potensi, dan kepribadian Muslim, iman, Islam, ihsan secara optimal. Dasar utamanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bertujuan membimbing individu mencapai kehidupan selaras dengan ketentuan Allah demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus yang selanjutnya itu ada C. Paradigma bimbingan dan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling pendekatan Islam adalah proses pemberian bantuan yang berlandaskan tauhid, Al-Quran, dan Sunnah untuk membimbing individu mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Fokus utamanya adalah mengembangkan fitrah, menguatkan iman, dan menyelaraskan kehidupan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui pendekatan preventif maupun kuratif untuk menyehatkan jiwa dan mental. Terus yang D itu visi dan misi bimbingan dan konseling. Visi dan misi bimbingan dan konseling Islam berfokus pada pembentukan manusia kafah atau utuh, berakhlakul karimah melalui pendekatan spiritual psikologis, mengintegrasikan nilai Islam, sains, dan teknologi. Tujuannya adalah menghasilkan konselor profesional yang mampu membimbing individu menuju kebahagiaan dunia akhirat dengan pelayanan berbasis Al-Quran dan hadis. Terus visi umum pendekatan Islam. Terwujudnya pribadi atau masyarakat yang berakhlakul karimah, sehat, mental, spiritual, dan kafah melalui bimbingan berbasis nilai-nilai Islam serta menjadi pusat rujukan pengembangan keilmuan yang unggul dan integratif. Yang selanjutnya misi umum BK dalam pendekatan Islam itu pendidikan dan pengajaran, menyelenggarakan pendidikan BK Islam yang berkualitas dan integratif, memadukan ilmu psikologi dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini mengembangkan konsep, metodologi, dan penelitian keilmuan, bimbingan dan konseling Islam yang aplikatif dan inovatif. Pengabdian melaksanakan kepada masyarakat berbasis BKI untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan spiritual, profesionalisme, menghasilkan tenaga ahli, konselor yang kompeten, beretika dan mampu memberikan pelayanan konseling Islam yang profesional, kerjasama, membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu layanan bimbingan konseling baik secara nasional maupun internasional. Terus yang selanjutnya itu ada yang E itu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan utama bimbingan dan konseling adalah pendekatan Islam adalah membantu individu agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Ini mencakup pengembangan diri menjadi ihsan kafah atau yang disebut manusia utuh, pendekatan kesehatan mental atau jiwa, pengoptimalan potensi fitrah khalifah, serta pembentukan akhlak mulia dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya F, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling pendidikan Islam adalah memberikan bantuan berbasis Al-Quran dan Sunnah untuk membantu individu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fungsi utamanya itu meliputi pemahaman diri, pencegahan masalah, pengentasan kesulitan, serta pemeliharaan dan pengembangan potensi spiritual perilaku sesuai ajaran Islam. Berikut adalah fungsi-fungsi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, ada fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi penyesuaian, dan fungsi motivasi. Yang G, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, bertujuan membantu individu mengembangkan fitrah, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menyembuhkan jiwa. Pendekatan ini berfokus pada penguatan akidah tauhid, ibadah, dan akhlak mulia melalui pendekatan yang humanis, empatik, dan menjaga kerahasiaan. Berikut prinsip-prinsip utama dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama itu ada prinsip tauhid, terus yang kedua ada pengembangan fitrah, terus yang ketiga ada tazkiyatun nafs atau yang disebut dengan penyucian jiwa. Terus yang keempat ada akhlak karimah, yang kelima ada pendekatan ibadah, yang keenam ada komprehensif dan seimbang, yang ketujuh ada bimbingan berbasis kasih sayang. Yang selanjutnya H, asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling pendekatan Islam didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang berfokus pada pengembangan potensi fitrah manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keikhlasan lillahi ta'ala. Landasan ini mencakup integrasi iman, Islam, dan ihsan, pembinaan akhlak mulia, serta keseimbangan jasmani dan rohani. Selanjutnya berikut adalah asas-asas utama bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama ada asas fitrah, yang kedua ada asas kebahagiaan dunia dan akhirat, yang ketiga ada asas lillahi ta'ala, yang keempat ada asas pembinaan akhlakul karimah, yang kelima ada asas keseimbangan jasmani dan rohani, yang keenam ada asas kekhalifahan, yang ketujuh ada asas kasih sayang, yang kedelapan ada asas musyawarah, yang kesembilan ada asas kerahasiaan, yang ke-10 ada asas profesional atau keahlian. Terus yang selanjutnya ada bidang-bidang layanan BK. Bidang-bidang layanan BK itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bidang bimbingan pribadi, itu adalah membantu siswa memahami, menerima, dan mengembangkan potensi serta kepribadian mereka secara sehat. Itu termasuk mengatasi masalah, identitas diri, dan kepercayaan diri. Terus yang kedua ada bidang bimbingan sosial. Membimbing siswa dalam kemampuan berinteraksi, menjalin hubungan sehat dengan teman sebaya, terus habis itu dengan keluarga dan lingkungan, serta menyelesaikan konflik sosial. Terus yang ketiga ada bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar itu adalah membantu siswa mengembangkan kebiasaan, sikap, dan keterampilan belajar yang efektif, serta mengatasi kesulitan akademik.
Terus yang terakhir itu ada bidang bimbingan karir. Itu adalah membimbing siswa dalam mengenali dunia kerja, perencanaan karir, pemilihan pendidikan lanjutan, dan pengembangan diri terkait masa depan. Terus yang selanjutnya C, jenis-jenis layanan BK. Jenis-jenis layanan BK itu yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Terus yang B ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Itu seperti informasi diri, sosial, belajar, dan pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Layanan informasi itu berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Terus yang selanjutnya yang C, layanan penempatan dan penyaluran. Itu layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Dengan tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran itu berfungsi untuk pengembangan. Terus ada sekarang yang D, itu ada himpunan data. Himpunan data merupakan kegiatan pendukung, bimbingan, dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik atau klien. Himpunan data perlu diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Terus yang E, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung, bimbingan, dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau klien. Dalam suatu forum, pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.